Jumpa lagi bersama dengan kami dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini dengan tema merajuk harmoni menguatkan budaya toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak dikenal sebagai tanah dengan nilai-nilai toleransi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Filosofi Satu Tungku Tiga Batu bukan hanya sekedar semboyan ya, tapi telah menjadi roh hidup yang mempersatukan umat beragama di tanah Papua pastinya. Dan di tengah dunia yang kerap dilanda perpecahan akibat perbedaan ya, Fakfak justru mampu menunjukkan bahwa keharmonisan bisa dijaga dan bahkan keberagaman adalah anugerah bukan ancaman. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Zakaria Stiblola SH. Beliau adalah Ketua PHBG GPI Papua Immanuel Danaweria. Kita langsung saja menyapa. Halo Bapak, apa kabar? Baik kabar, terima kasih. Iya, ini gimana nih kesehariannya, aktivitasnya nih Bapak? Baik, perlu saya sampaikan ke Mbak April, terima kasih tak terhingga atas pelaksanaan dengan topik merajut harmoni menguatkan budaya toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak, melibatkan saya sebagai Ketua PHBG GPI Papua Immanuel Danaweria. Sudah barang tentu saya juga sebagai seorang anggota Polri. Sudah jelas. Jadi, ya bajunya ya. Ya betul. Jadi saya kira topik merajut harmoni menguatkan budaya toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak ini adalah salah satu budaya orang Fakfak. Sudah dari leluhur. Karena saya juga sudah bertugas di Fakfak ini kurang lebih 30 tahun. Jadi 30 tahun ya. Sudah bisa tahu budaya orang Fakfak yang difilosofikan Satu Tungku Tiga Batu itu. Ya kita tahu bersama bahwa di Fakfak ini satu marga itu dia mempunyai beberapa agama. Sehingga itu yang harus kita jaga. Ini saya pikir ini merupakan salah satu harta orang Fakfak. Sehingga harus dijaga. Betul. Ya, Bapak kalau kita bicara soal latar belakang nih ya, ini mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pribadi dan kiprah Bapak di PHBG GPI Papua Immanuel Danaweria ini gimana nih Bapak? Cerita sedikit. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa PHBG ini panitia hari-hari besar gerejawi. Sehingga tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua dan anggota saya ada beberapa orang sebagai anggota PHBG. Jadi kita menangani hari-hari besar seperti contoh hari Natal, terus Paskah, kemudian hari ulang tahun gereja. Itu yang diakomodir oleh PHBG. Sehingga pada saat Natal atau Paskah itu kami yang berperan. Terjun langsung gitu ya. Jadi kita yang membuat dia punya ibadah seremonial. Ya kita, disitulah terciptanya budaya orang Fakfak itu. Misalkan pada hari Paskah, biasanya orang Kristen kalau pada saat Paskah itu kan dia menyongsong fajar Paskah itu ada jalan pagi obor. Iya. Nah itu dilibatkan atau terlibat saudara-saudara dari masjid pemuda masjid An-Nur Marapi. Jadi mereka juga terlibat dengan
mereka punya hadrat. Jadi kita pada saat menyanyikan jalan pagi, obor pagi itu menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi diiringi dengan itu saudara-saudara pemuda-pemudi dari Masjid Anur Marapi itu dengan hadrat. Jadi ini yang saya pikir luar biasa untuk dan harus kita pertahankan, kita tingkatkan budaya ini. Seperti itu. Iya. Pak Nah, Apri. ini saya sempat dengar kalau kemarin sempat anak Bapak ya menikah ya, dan itu diantar langsung dengan memakai apa namanya, pakai hadrat gitu ya. Nah, ini Hadrat, gimana ya. nih ceritanya nih, Betul, Bapak? Pak April. Jadi ini luar biasa. Saya merespon itu dengan sangat baik karena pada saat anak saya menikah itu responnya itu tiba-tiba itu Langsung saudara-saudara gitu ya dari Masjid Timur dan Masjid Anur itu Merapi itu mereka Inisiatif antar, gitu ya, Bapak? inisiatif. Itu tanpa ada di Rencana ya? rencana pernikahan anak saya itu tidak ada. Secara spontan itu mereka datang lalu untuk meramaikan, memeriahkan acara resepsi anak saya itu dengan menggunakan hadrat itu antar sampai ke depan gereja untuk melaksanakan pernikahan di gereja. Wah, berarti tanpa ada rencana gitu ya. Ya. Berarti udah dari awal tidak tahu gitu. Wah, Betul. ini remaja Masjid Anur ini nanti mereka bakal datang mengiringi pengantin pria gitu ya. Betul. Untuk datang ke mengantar dengan hadrat seperti itu ya. Ya. Nah, ini dari pihak saudara, keluarga yang ada di lingkungan itu gimana nih responnya? Ya, jadi yang jelas masyarakat di sekitar kan pastinya orang fak-fak juga. Jadi mereka responnya sangat baik dan terharu karena mungkin selama ini tidak ada Betul. acara pernikahan orang Kristen tapi baringi dengan hadrat. Itu yang mereka sangat terharu dan saya jujur sebagai orang tua pada saat itu ketika pengantin laki-laki datang ke pengantin perempuan, menjemput pengantin perempuan dengan menggunakan hadrat di depan rumah saya itu sangat terharu. Kemudian dilanjutkan ke gereja. Iya, berarti toleransi antara beragama sendiri itu di Kota Fapa sendiri sangat luar biasa ya, Bapak ya. Betul. Nah, ini kalau kita bicara soal tema, makna penting dari tema kita hari ini kan merajuk harmoni, menguatkan budaya toleransi yang ada di Kabupaten Fapa. Nah, menurut Bapak sendiri gimana nih? Ya, baik. Kalau menurut saya ini harus kita tingkatkan, kita lebih ya, yang jelas lebih tingkatkan sehingga tidak punah, jangan sampai hilang budaya ini. Karena itu yang saya bilang, budaya ini mungkin merupakan satu harta yang berharga lah, harta untuk orang fak-fak. Karena budaya ini saya pikir tidak ada di daerah-daerah lain. Hanya kita di fak-fak yang punya budaya ini karena kita di fak-fak ini kan segala macam suku, kemudian agama, tapi punya budaya yang sangat luar biasa. Artinya toleransinya sangat tinggi. Dan ini mungkin kita semua sudah bisa tahu, terimplikasi dengan saudara-saudara yang beragama Nasrani ketika punya hari raya, seremonialnya nanti saudara-saudara yang Muslim datang bantu. Ini kan budaya yang harus kita jaga. Iya. Nah, ini dari Bapak sendiri gambaran umum kondisi toleransi umat beragama di Kabupaten Fafak saat ini seperti apa nih? Menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya ini saya mungkin toleransi kita di Yang saat Kabupaten ini ya. Fafak saat ini sangat
baik ya, karena sudah bawakan oleh leluhur orang Fak-Fak. Sudah dari zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi walaupun bukan orang Fak-Fak juga sudah masuk tinggal lama dan di Fak-Fak, ya dia pasti mengikuti budaya orang Fak-Fak. Otomatis kita sudah saling mengenal, sehingga ini juga akan berdampak kepada situasi Kamtimas. Betul. Karena kalau kita sudah saling mengenal, itu dampaknya untuk terjadinya ricu itu dampaknya tidak ada. Iya, betul. Seperti itu. Oke, nah ini apa peran utama dari PHBG dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai toleransi antara umat beragama sendiri nih? Peran dari PHBG sendiri nih. Saya kira peran dari PHBG ini sangat penting. Artinya ketika kita melaksanakan hari raya atau hari ulang tahun, kemudian melibatkan agama lain, misalkan saudara-saudara kita yang Muslim, ini sangat penting, sehingga saling berhubungan, saling mengenal, sehingga mempererat silaturahmi antar keluarga. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri bentuk sinergi antara PHBG dan organisasi agama lain di Fak-Fak ini gimana nih, Bapak? Ya, kalau yang saya lihat sudah baik sinergitasnya antara katakan kalau dari Kristen PHBK, kemudian dari Muslim PHBI. Ini kan sudah ada kerjasama juga gitu ya. Kerjasama, keharmonisan ini yang kita semua harus pelihara, kita semua harus jaga, sehingga jangan sampai ini bisa hilang atau punah. Betul. Kalau bicara soal tantangan sendiri ini gimana nih Bapak? Apa tantangan yang paling sering dihadapi menjaga kerjasama lintas agama di Kabupaten Fak-Fak ini? Ada tantangan tidak nih Bapak? Saya pikir sudah pasti tantangan itu pasti ada, tapi kembali kepada kita individu, keluarga atau organisasi, tantangan-tantangan itu harus kita bisa melawan itu. Betul. Sehingga jangan sampai tantangan itu jadi kendala untuk sehingga kita punya toleransi itu bisa hilang. Artinya apapun tantangannya, baik lewat media atau lewat politik atau apa, ya kita harus bisa melewati itu, sehingga jangan sampai kita kalah dengan tantangan itu. Betul. Oke, Pak Zakarias, sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya dengan tema merajuk harmoni, menguatkan budaya toleransi umat beragama di Kabupaten Fak-Fak, dan pastinya saya masih dengan Bapak Zakarias Tibolola SH sebagai Ketua PHBG GPI Papua Immanuel Danaweria yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Ya Bapak, bagaimana pendekatan PHBG terhadap generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai toleransi ini nih?
Mungkin ada kegiatan-kegiatan dari gereja sendiri melibatkan anak-anak muda seperti itu, Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk kami dari PHBG untuk melibatkan anak muda ini tercermin pada saat saudara-saudara yang Muslim melaksanakan ibadah puasa. Ketika ibadah puasa untuk sholat tarawih itu kita mengajak anak-anak pemuda Kristen itu gereja itu untuk melakukan pengamanan di masjid-masjid di daerah Danau-Rias itu. Selama puasa ya, Selama Bapak? puasa bersama-sama dengan aparat kepolisian. Ini kita pikir bahwa ini untuk mengajak anak-anak muda untuk bisa saling mengenal sesama pemuda di daerah situ. Oke, ini seperti tadi kan dari awal Bapak sudah sampaikan bahwa perayaan-perayaan seperti Hari Natal, Idul Fitri. Nah, ini bagaimana perayaan hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri atau lainnya dijalankan dengan semangat toleransi nih, Bapak? Ya, kita ketika hari raya Natal atau Idul Fitri sudah pasti secara spontan itu toleransi itu sudah ada. Ya mungkin karena sudah terjalin sejak leluhur itu, sehingga pada saat kegiatan hari Natal saudara-saudara dari Muslim aktif dalam perayaan Natal, misalkan pergi silaturahmi ke rumah-rumah keluarga yang beragama Nasrani yang melaksanakan hari raya Natal. Sebaliknya juga kalau Idul Fitri, silaturahmi dari saudara-saudara yang Nasrani ke saudara-saudara yang Muslim untuk melaksanakan itu hari raya Idul Fitri itu. Ini bentuk dari toleransi. Betul Bapak. Nah, ini kalau bicara soal tradisi khas Fak-Fak yang mencerminkan kerukunan antara umat beragama. Nah, ini dari Bapak sendiri nih sebagai ketua PHBG ya, mungkin punya tradisi khas yang ada di Fak-Fak sendiri yang mencerminkan kerukunan antara umat beragama ini. Ya, kalau saya lihat di Kabupaten Fak-Fak, tradisi yang tidak terlepas dengan budaya Fak-Fak itu ya, ketika orang Nasrani, Kristen Natal, ya saudara-saudaranya yang Muslim yang datang bantu untuk melayani, ya, artinya seremonialnya lah. Untuk Natal itu saudaranya yang Kristen yang datang melayani untuk menerima tamu. Sebaliknya juga kalau hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, ya saudara-saudara yang Muslim dia punya saudara yang Kristen yang datang melayani. Ini semua bentuk dari toleransi itu yang sudah terjalin sejak leluhur. Jadi kalau Bapak sebagai ketua PHBG ini pernah tidak melakukan hal seperti itu, Bapak? Ya, kita pernah melakukan pada saat Idul Fitri. Kita PHBG GPI Papua Immanuel dan Danau-Rias itu melakukan yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim itu, ya bagi-bagi tajir itu. Nah, itu kan sebagai bentuk toleransi juga. Jadi kita bagi tajirnya itu di depan gereja GPI Papua Immanuel dan Danau-Rias itu sebagai bentuk toleransi beragama dengan saudara-saudara yang Muslim. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana masyarakat Fak-Fak sendiri nih merespon isu-isu nasional yang mengancam toleransi. Nah, ini Bapak kan juga sebagai anggota polisi ya, sebagai Kamtibmas juga Pak, pasti dibilang mewaspadai hal-hal tersebut. Ini gimana nih Bapak? Ya, baik. Jadi itu yang dibilang
budaya orang Fak-Fak ini yang di filosofinya satu tungku tiga batu ini harus kita jaga kuat, jaga benar sehingga tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang akan mempengaruhi kita punya budaya ini, sehingga kita harus banyak edukasi, sosialisasi kepada pemuda, kepada masyarakat kita. Saya kemarin melihat ada dari pihak TNI, Polri yang melakukan edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terancam, Betul. misalkan intoleran. Nah, itu yang kita harus antisipasi, Dijaga gitu ya, Pak, menjaga, ya. karena yang penting mungkin kita punya budaya ini yang harus kita kuatkan. Betul. Sehingga apabila ada tantangan atau ancaman dari luar terkait dengan isu-isu global atau kegiatan intoleran dan sebagainya, itu kita harus lawan, Betul. karena kita bercermin dan kita punya budaya Fak-Fak tidak seperti itu, ya jangan, sehingga kita tidak bisa terdampak oleh kegiatan-kegiatan yang seperti itu, sehingga terciptalah situasi Kamtibmas di kabupaten kita ini Betul. baik. Nah, kalau bicara soal berdialog ataupun bersosialisasi kepada masyarakat antara umat beragama di tingkat kampung atau kelurahan, pernah tidak membuat sosialisasi dari PHBG ataupun juga dari Bapak sebagai anggota polisi sendiri nih, gimana nih? Ya, baik. Kalau dari saya sebagai anggota polisi sudah sering setiap apel pagi, setiap hari Senin itu Pak Kapolres sering sudah sampaikan, ingatkan kepada anggota, sehingga anggota Polri itu wajib hukumnya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke tetangganya, ke saudaranya, temannya, untuk selalu menyampaikan ke masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas itu. Betul. Jangan sampai ada yang menjadi provokator atau menjadi pemicu untuk terciptanya kondisi situasi Kamtibmas itu tidak baik. Baik, iya. Apalagi Jadi, kan Fak-Fak sudah terkenal dengan satu tungku tiga batu ya, Bapak ya. Jadi itu yang kita harus pertahankan. Betul. Karena itu salah satu budaya yang kita di Fak-Fak miliki. Betul. Dan itu tidak ada di daerah Daerah lain. lain. Itu yang kita harus bangga dengan budaya itu. Nah, kewajiban kita ya harus jaga itu. Saya kira saya sebagai anggota Polri sangat bersyukur bertugas di Fak-Fak yang punya budaya filosofi ini. Iya, aman gitu Aman, ya. ya. Jalan tengah Nah, malam juga aman ya, Bapak ya. Tidak sama dengan daerah lain. Betul, Pak. Makanya kita harus bersyukur. Iya. Nah, ini kalau bicara soal pendidikan dan peran Bapak sebagai orang tua juga nih ya. Nah, ini seberapa penting peran pendidikan dalam membentuk karakter toleransi pada anak-anak Fak-Fak sendiri nih, Bapak? Ya. Baik, kita sebagai orang tua sudah punya kewajiban. Wajib itu kita sampaikan ke kita punya anak. Jangan kita berharap ke pendidikan saja, karena kalau di pendidikan, katakanlah anak kita di sekolah itu hanya beberapa jam dengan guru. Betul. Sehingga kita orang tua harus terlibat untuk menyampaikan ke anak-anak kita terkait dengan situasi kondisi Fak-Fak, budaya Fak-Fak. Kita yang orang tua yang harus terlibat. Betul. Ya, jangan kita mengharapkan anak kita sudah ada di sekolah, guru sudah, tidak bisa seperti itu. Jadi kita lepaskan saja seperti itu ya, Pak ya. Bisa. Kita berperan, sebagai orang tua harus berperan untuk sama-sama dengan guru, dengan keluarga yang lain, tetangga, ya harus semua berperan. Iya.
Karena kan bukan saja di Fava bukan dibilang kota yang aman ya, tapi ya namanya juga remaja ataupun anak-anak pendidikan zaman sekarang kan udah beda gitu ya Bapak ya. Ya betul. Untuk itu kita tidak bisa mengharapkan guru saja. Betul. Kita orang tua, keluarga harus berperan penting untuk melihat pendidikan. Iya. Oke, ini dari gereja sendiri bagaimana gereja dan sekolah-sekolah keagamaan mengajarkan nilai saling menghormati antara agama. Mungkin dari PHBG sendiri mungkin pernah ke sekolah atau mengajak anak-anak muda atau anak-anak sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu Bapak. Ya, kalau seperti awal saya tadi sampaikan, kita PHBG itu hanya menangani hari raya, raya saja. Hari ulang tahun gereja. Kalau untuk sekolah itu mungkin wadah lain. Mungkin ada dari sekolah mereka mungkin ingin ikut bekerja sama dengan PHBG dalam dibilang berkaitan dengan hari-hari besar seperti itu Bapak. Ada tidak kalau di Kabupaten Fava sendiri menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya kalau hal itu mungkin ada, tapi mungkin di kan PHBG ini saya sebagai ketua PHBG ini hanya di gereja Emmanuel dan Negeria. Ya, tapi mungkin di gereja-gereja lain ya masing-masing punya program sehingga ya seperti contoh saya di gereja Emmanuel dan Negeria, tapi di wadah Persekutuan Pelpri itu mereka punya program untuk pendidikan, misalkan memberikan bantuan kepada anak sekolah gitu. yang berprestasi itu ada. Oh gitu. Ya, ya mungkin gereja lain juga pasti seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih Bapak ya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. You wanna build that, you wanna laugh this. Come on everybody, please, 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 up to you baby. Please, 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 up to you baby. Yo, pak-paknya, tafariri, sua-sua, tafariri. Babasina, Larisina, Amaita, Pasaisa. Yeah, Nam Siret, Nam Kinjan, Q, Watawan West Mayem Go. Cabello. You wanna build that, you wanna laugh this. Come on everybody, please, 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 please,
up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Alright, yes. Ya, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Zakaria Stibola, SH, Ketua PHBG GPI Papua Immanuel dan Naweria. Dan ya, Bapak, ini kita masih menyangkut tentang pendidikan dan juga peran dari keluarga sendiri nih ya. Nah, ini bagaimana cara pesan pesan yang selalu Bapak sampaikan kepada keluarga-keluarga dalam membangun rumah tangga yang toleransi. Nah, ini dari Bapak sendiri gimana nih? Ya, baik. Jadi kalau kami sebagai orang tua, ya sudah barang tentu pasti mengajarkan ke anak atau keluarga hal-hal yang sifatnya bertoleransi. Ya, saya pikir ini sudah sesuai, harus berdasarkan dengan budaya orang Fak-Fak itu. Betul. Karena kita semua tahu bahwa budaya orang Fak-Fak itu satu tungku tiga batu itu. Ya, contohnya satu marga itu ada beberapa agama di situ, sehingga kita suka tidak suka harus mengikuti itu, dan itu yang kita harus sampaikan ke keluarga sehingga terciptalah keamanan. Betul, Pak. Situasi Kamtimas itu dia tercipta itu karena kita bisa dari keluarga. Kalau keluarga sudah tidak akur, sudah tidak harmonis, otomatis pasti keluarnya juga Betul. tidak harmonis, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak April ya itu harus dari keluarga, sehingga harapan kita harus menghimbau ke keluarga kita untuk apa yang sudah leluhur turunkan ke kita itu, ya kita harus mengikuti itu. Iya. Kita harus jaga itu, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang lain sehingga merusak hubungan kekeluargaan. Iya. Oke. Nah, ini apa bentuk-bentuk ancaman nyata nih terhadap toleransi beragama di Fak-Fak yang pernah Bapak temui ini? Ada tidak? Ya, saya pikir kalau di Fak-Fak ini kalau yang untuk merusak Iya. kita tatanan orang Fak-Fak ini, saya kira belum ada itu, karena Berarti aman gitu ya. karena kita di Fak-Fak ini selalu aman. Tapi ketika ada isu-isu terkait dengan itu, ya karena budaya kita di Fak-Fak ini keluarga hanya cepat terselesaikan. Nah, itu yang diharapkan oleh keamanan aparat, tapi itu juga yang diinginkan oleh leluhur-leluhur orang Fak-Fak juga kan, seperti itu. Betul Bapak. Nah, ini kan pernah ya beberapa waktu lalu ataupun beberapa tahun lalu itu kan ada berita-berita hoax gitu Bapak. Nah, atau ujaran kebencian bernuansa agama ya, kan pernah terjadi di Kabupaten Fak. Ini menurut Bapak sendiri gimana nih menanggapinya? Ya, betul. Jadi ya itu kembali lagi kepada kita orang Fak-Fak, ya kita punya budaya ini sangat kuat, sehingga ketika ada itu kan bagian dari ancaman. Betul. Sehingga berita-berita hoax itu yang terkait dengan intoleran dan sebagainya itu ya kita harus mengambil itu dengan baik. Jangan sampai kita terbawa emosi lalu terpengaruh atau terprovokasi dengan berita-berita hoax, akhirnya kita berantakan atau keamanan jadi tidak baik. Iya. Ujung-ujungnya di keamanan juga gitu ya. Keamanan juga, tapi kita harus berusaha untuk menghindari itu. Betul. Yang dibilang berita hoax itu harus kita teliti, cermati, wah ini Iya, benar. tidak sesuai dengan kita punya
budaya, ya jangan kita ikuti. Atau ini beritanya tidak benar, jangan kita ikuti. Yang notabene nanti menghancurkan hubungan Iya. keluarga di Fak-Fak. Apalagi kan sekarang itu kan di media-media sosial kan sudah banyak ya Bapak ya, Ya. terkait soal ujaran kebencian ataupun berita-berita hoax yang tidak benar seperti itu Ya, ya Bapak ya. betul. Terkait lebih utama itu ujaran kebencian itu Betul Bapak. harus kita bisa antisipasi itu. Jangan sampai kita yang jadi pelaku-pelaku ujaran kebencian itu, karena itu saya pikir tidak ada di budaya orang Fak-Fak, dan saya yakin kita orang Fak-Fak tidak seperti itu. Nah, kalau bicara soal media ya Bapak, kalau kan zaman sekarang itu kan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa zaman sekarang itu kan sudah banyak media-media sosial ya. Seberapa penting peran kalau menurut Bapak sendiri ya, seberapa penting peran dari media lokal dalam menjaga suasana damai antara umat beragama gitu? Ya, saya pikir media sosial ini sangat penting juga ya untuk kita manusia. Tapi kita harus bisa lihat juga media sosial, jangan sampai kita salah gunakan media sosial itu yang berujung ke permasalahan. Nah, media sosial ini kita sangat penting terkait dengan pekerjaan, pendidikan. Nah, ini Sehari-hari gitu ya. sangat butuhkan juga, tapi ya itu kita harus jaga juga, jangan sampai kita salah menggunakan media itu lalu jadi masalah. Ya seperti itu. Oke, kalau dari PHBG sendiri menangani potensi konflik atau gesekan antara umat beragama sendiri gimana nih Bapak? Mungkin ada tidak konflik-konflik yang kecil ataupun besar ya, dari bagaimana PHBG menangani potensi konflik atau gesekan antar umat beragama sendiri nih Bapak? Ya, kalau terkait dengan merujuk ke akan terjadi konflik, ya kita PHBG, saya pikir kita sudah saling mengenal, apalagi kita di Fak-Fak ini sudah satu kenal dengan yang satu, sehingga ketika ada mau terjadi konflik, nah itu wah ini Ibu April, wah saya sudah kenal, tidak mungkin saya mau pukul Ibu April atau sebaliknya. Ujung-ujungnya malu hati juga ya, malu hati kan. Iya betul Kita Bapak. di Fak-Fak ini kembalilah kepada kita punya budaya itu, Betul. karena sudah saling kenal, sudah saling ini. Jadi kalau ketika konflik itu, saya pikir itu sangat tidak mungkin. Kalaupun itu mau terjadi, cepat juga pasti terselesaikan konflik itu, karena budaya orang Fak-Fak itu. Iya, ini kalau dari apakah ada regulasi atau dukungan dari pemerintah daerah nih dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, khususnya dari PHBG sendiri, mungkin ada tidak dukungan dari pemerintah daerah sendiri nih Bapak? Mungkin kegiatan-kegiatan dari PHBG gitu. Ya, saya pikir semua kegiatan keagamaan ini pasti dibantu oleh pemerintah. Kalau contohnya kita, kalau PHBG ini paling bawah, strukturnya di bawah ada yang namanya PHBK. PHBK ini untuk seluruh orang Kristen di Kabupaten Fak-Fak. Jadi ketuanya juga ada. Seperti contoh ketika mau Natalan itu kan diakomodir oleh PHBK untuk Jalan Santa Claus itu. Oh iya. Nah, itu kan difasilitasi juga oleh pemerintah daerah. Dan saya pikir kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di Fak-Fak ini, pemerintah sudah mendukung antusias, sekali ya. mendukung sekali ya. Ya, Bapak kalau bicara tadi sempat bilang kegiatan-kegiatan kayak dari Santa Claus dan lain sebagainya, ada tidak dari saudara-saudara kita dari agama lain ya, Islam dan lain sebagainya itu mungkin ikut mendaftar seperti itu? Saya pernah dengar ada yang mau ikut mendaftar kayak Santa Claus masuk ke rumah, kan biasanya kan merujuk ke anak-anak yang nakal kayak gitu. Itu ada tidak Bapak? Ya, itu ada. Ada ya. Jadi
ketika kita lakukan itu ada dari saudara-saudara yang muslim juga mendaftar. Ini ya semua bentuk dari budaya orang Fak-Fak. Betul. Jadi untuk selalu menjaga budaya satu tungku tiga batu itu ya orang saudara-saudara yang dari muslim juga mendaftar untuk Senter Kasih itu datang untuk di samping memberikan edukasi kepada anak yang kategori nakal, juga diberikan hadiah sehingga anak itu bisa berubah. Betul. Nah, ini harapan Bapak terhadap generasi muda Fak-Fak sendiri dalam menjaga warisan toleransi kita yang ada di Kabupaten Fak-Fak sendiri, gimana nih harapan Bapak untuk generasi muda kita gitu? Ya, baik ya. Saya pikir harapan saya sebagai ketua PHBG, tapi mungkin juga harapan kita semua orang Fak-Fak ya harus budaya kita ini kita harus jaga. Jaga sehingga budaya ini jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu global atau berita-berita hoax dan sebagainya, sehingga kita lupa dengan kita punya budaya Fak-Fak itu. Jadi mengingatkan anak-anak muda ya bahwa Fak-Fak ini punya budaya toleransi yang sangat tinggi, sehingga jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya yang dari luar atau isu-isu dari luar yang nanti merusak budaya Fak-Fak. Ini sangat penting untuk pemuda-pemudi, karena mereka sebagai generasi penerus. Betul. Oke, seandainya nih Bapak bisa memberikan atau pesan kepada seluruh masyarakat Fak-Fak, apa yang ingin Bapak sampaikan nih? Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kota Fak-Fak, mari kita sama-sama menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Fak-Fak melalui filosofi yang sudah diturunkan oleh leluhur orang Fak-Fak, satu tungku tiga batu. Ini mari kita sama-sama jaga, pelihara sehingga situasi Kamtimas kita di Kabupaten Fak-Fak, toleransi umat di Kabupaten Fak-Fak selalu berjalan dengan baik. Orang tua bilang siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Ya. Iya. Oke, kalau dari PHBG sendiri, apa langkah strategis yang dirancang PHBG nih ke depan untuk terus merawat kerukunan umat beragama nih? Ya, kalau dari PHBG untuk ke depan kami tetap merancang untuk menjaga keharmonisan dalam toleransi umat beragama itu tetap kita jaga sesuai dengan kebudayaan orang Fak-Fak itu. Itu pastinya kita tetap jaga itu. Sehingga silaturahmi, toleransi itu kita sudah kewajiban kita untuk menjaga itu. Iya, oke. Ini bagaimana sih Bapak melihat Fak-Fak sebagai contoh bagi daerah lain seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi itu dalam membangun harmoni nih? Ya, saya kira kita di Kabupaten Fak-Fak ini sudah sangat harmoni untuk membangun keharmonisan di Kabupaten Fak-Fak ini. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan, kita harus jaga dan merawat itu, keharmonisan itu, karena tidak ada di daerah lain seperti kita. Nah, kita harus bangga dan kita punya kebudayaan Fak-Fak itu. Ya, nah ini terakhir nih ya Bapak ya, dibilang komitmen pribadi Bapak sebagai ketua PHBG. Untuk terus menjaga jembatan bagi semua umat beragama di Kabupaten Fak-Fak ini gimana ya? Ya, komitmen saya sebagai ketua PHBG dengan rekan-rekan PHBG GPI Papua Immanuel dan Neveria, kita tetap berkomitmen untuk selalu
menjaga toleransi umat beragama di Kabupaten Fakfak, terutama budaya orang Fakfak yang difilosofikan dengan satu tungku tiga batu itu. Itu sebagai komitmen saya dengan anggota PHBG GPI Papua Emanuel dan Euria. Ya, itu komitmen untuk menjaga keharmonisan itu, sehingga jangan sampai keharmonisan itu bisa hilang karena kita sendiri punya ulah. Betul, betul sekali. Nah, terakhir sekali Bapak, khusus untuk pendengar dan juga penonton RRI Net yang ada di luar kota Fakfak, yang pasti ada yang belum tahu ya terkait soal toleransi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Fakfak yang begitu kental dari zaman dulu, dari nenek moyang kita. Nah, ini mungkin Bapak sedikit menyampaikan ataupun pesan kepada orang Fakfak ataupun yang ada di luar sana terkait soal toleransi umat beragama. Ya, saya bisa berpesan kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, secara umum juga kepada umat beragama di seluruh Indonesia, untuk mari kita sama-sama menjaga daerah kita masing-masing dengan bertoleransi umat beragama, sehingga daerah kita itu bisa aman. Seperti contoh ya, kita di Kabupaten Fakfak. Jadi untuk masyarakat yang di luar Fakfak, saya mengajak untuk mari kita sama-sama menjaga toleransi umat beragama, sehingga terciptanya situasi Kamtimas di daerah masing-masing itu bisa aman terkendali. Oke, baik. Terima kasih Pak Zakarias. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi
Kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, tentunya masih dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Zakaria Stiblola SH sebagai Ketua PHBG GPI Papua Emanuel dan Naweria yang sudah hadir di sini ya Bapak ya. Jangan bosan-bosan Bapak ya. Ya. Oke, baik. Pendengar tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara dialog budaya kita kali ini sebagai sebuah pertemuan yang tidak hanya menjadi ruang berbagai gagasan, tetapi juga ruang untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama bahwa perbedaan yang kita miliki, agama, suku dan budaya dan keyakinan, tentunya kita tetap satu dalam semangat kebersamaan sebagai anak negeri, sebagai bagian dari Fak-Fak yang cinta damai, yang melalui tema merajuk harmoni menguatkan budaya toleransi umat beragama di Kabupaten Fak-Fak. Tentunya kita diingatkan kembali bahwa harmoni bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, ia dirawat, dijaga dan dibangun dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, saling menyapa, saling menolong, saling menghargai sesama agama dan kepercayaan orang lain. Akhir kata, saya Apriantini dan juga narasumber kita dan tentunya para seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.